Shalom. Saya ucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah hari ini di GPI BDC atau BDC Dobo Kepulauan Aru, Maluku. Dan tema firman Tuhan yang saya mau sampaikan adalah baptisan Roh Kudus. Bersama saya, Pendeta Peter Anggiat Napitupulu. Baptisan Roh Kudus. Kalau kita melihat dalam Matius pasal 3 ayat 11, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Sesuai penyampaian Yohanes membaptis dalam ayat ini, ada 3 baptisan, yaitu baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Ketiga-tiganya ini menyatu, saudara. Dan dari Ibu Gembala, Ibu Pendeta Sontaria Tambunan menyampaikan ke saya kalau masalah baptisan air atau tema baptisan air di GPI yang ada di BDC Dobo telah disampaikan dengan baik. Maka hari ini saya diminta untuk menyampaikan khusus baptisan Roh Kudus. Akhir perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Dia berkata dalam Lukas pasal 24 ayat 46 sampai 49, dikatakan mulai dari ayat 46, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, Yesus berkata, pergi untuk bersaksi. Tetapi dia katakan, tunggu dulu. Sebelum pergi, kamu terima dulu kepenuhan Roh Kudus. Diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi tunggu, jangan tinggalkan Yerusalem. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya, kita tatkala mau melayani Tuhan, maka harus dilengkapi dengan kepenuhan Roh Kudus. Bersyukur ketika kita sudah mengalami baptisan air, kita pada saat itu mengambil keputusan untuk mati, dikubur, dan bangkit. Dan kita menjadi hidup yang baru. Tetapi setelah itu kita nggak bisa berhenti hanya mengalami kepastian keselamatan dan dibaptis. Kita harus bergerak untuk menjadi saksinya Tuhan. Kita harus bergerak untuk menjadi murid Kristus. Untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid. Berarti kita harus bersaksi. Tapi Yesus berkata, sebelum bersaksi, biar diperlengkapi dulu dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Hal yang sama dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4, 5, dan 8 dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Nah, ada larangan Yesus loh. Dilarang, nggak boleh meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.
Dalam ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, dalam hal ini Yesus menegaskan kalau dalam kitab Lukas pasal 24 dia katakan, silakan bersaksi. Tapi tunggu penuh Roh Kudus. Tapi dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4, dia lebih tegas lagi. Dilarang. Artinya, kalau nanti akan menjadi saksi dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi, mereka sebelum jadi saksi dilarang meninggalkan Yerusalem supaya mereka terima dulu kuasa. Dan kalau Roh Kudus turun ke atasmu katanya, barulah mereka menerima kuasa dan mereka pun bisa bersaksi. Untuk itu betapa pentingnya semua yang melayani Tuhan harus dibaptis dengan Roh Kudus, yaitu mereka menerima kuasa. Mau melayani bentuk apapun, guru sekolah minggu kah kita, melayani di musik, tim praise and worship kah kita, atau di pelayanan altar kah kita, atau kita berkhotbah di komsel, atau pemuritan, atau apa saja. Semua yang berbentuk melayani Tuhan dan menjadi saksi, maka hal yang kita perlu perhatikan adalah terimalah kepenuhan Roh Kudus. Setelah kita dibaptis dengan air, maka terima baptisan Roh Kudus. Penuh Roh Kudus itu dikatakan menerima kuasa. Kuasa itu adalah dunamis dalam bahasa Grekanya, yaitu semacam dinamit peledak membuat berbagai mujizat. Dan janji ini ketika Yesus berkata dalam Lukas pasal 24 dan Kisah Rasul pasal 1, kapankah janji bahwa mereka akan menerima kuasa itu digenapi? Dalam Kisah Rasul 2. Dalam Kisah Rasul pasal 2 mulai ayat 1 sampai 4 kita akan baca pada saat ini dikatakan, ini saudaraku peristiwa penuh Roh Kudus di Yerusalem. Murid-murid yang jumlahnya sekitar 120 orang. Walaupun tadinya ada sekitar 500 orang. Tapi karena mereka menunggu sampai 10 hari. Sisa 120 saja yang bertekun selama 10 hari berdoa. Dan itulah yang menerima pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, bunyi seperti tiupan angin keras ini mereka saudara alami. Dan ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Baik bunyi seperti tiupan angin, baik lidah seperti nyala api, ini semua adalah fenomena. Artinya tidak harus setiap orang penuh Roh Kudus harus ada lidah-lidah api, harus ada tiupan seperti angin. Tidak, ini fenomena artinya itu merupakan cara Tuhan untuk mengerjakan saudaraku sesuatu seperti lidah-lidah nyala api yang ada di atas murid-murid yang 120 orang pada saat itu, orang percaya dengan murid-murid. Tetapi penuh Roh Kudus itu buktinya adalah di dalam ayat 4. Ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi penuh Roh Kudus, tandanya adalah berkata-kata.
dalam bahasa-bahasa lain. Jadi kalau ada orang berkata, dia udah penuh Roh Kudus loh. Buktinya dia udah rajin ibadah. Nah itu merupakan dampak dari pertobatan saja. Tapi bukti penuh Roh Kudus bukan karena rajin beribadah. Beribadah rajin itu harus. Tapi bukti penuh Roh Kudus adalah berkata-kata. Dalam bahasa-bahasa lain. Nah, mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain itu dialami oleh semua yang 120 orang itu. Yang kita lihat juga saudaraku di tempat lain, penuh Roh Kudus. Kalau tadi tempatnya di Yerusalem, ada lagi saudaraku penuh Roh Kudus, tapi tempatnya di rumah Kornelius. Dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 45 sampai 46 dikatakan, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi, baik di Yerusalem, baik di rumah Kornelius di Kaisarea, mereka bukti penuh Roh Kudus itu berkata-kata dalam bahasa roh. Dan kemudian ada lagi di tempat lain, yaitu di Efesus. Dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 6 dikatakan, dan ketika Paulus menumpangkan tangannya di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Dengan kita melihat ada 3 tempat peristiwa di Yerusalem. Mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Kemudian di rumah Kornelius, tatkala penuh Roh Kudus di Kaisarea, mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Kemudian yang ada di Efesus, murid-murid di sana penuh Roh Kudus, mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Berarti ada 3 peristiwa yang saya sampaikan saat ini. Di 3 tempat penuh Roh Kudus itu sama semua, berkata-kata. Ada tertulis di dalam Alkitab bahwa 2-3 saksi sah satu perkara. Saya sudah menyampaikan 3 ayat tentang penuh Roh Kudus berkata-kata. Berarti ini adalah satu pemahaman yang betul-betul kita bisa pertanggungjawabkan. Sah penuh Roh Kudus berkata-kata. Saudara, ini baru 3 yang saya sampaikan. Nanti bisa lagi kita lihat lagi ayat-ayat yang lain. Tapi setidaknya kita bisa memahami dengan benar bahwa penuh Roh Kudus itu adalah berkata-kata dengan berbagai bahasa. Dan itu penting bagi kita. Baru setelah penuh Roh Kudus seperti itulah kita nanti menjadi saksi, melayani di mana-mana. Dan tatkala kita penuh Roh Kudus itu juga memberikan 9 karunia penyataan roh. Dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11 dikatakan, dalam ayat 7 mulai, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. 1. Karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kemudian yang kedua, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga, karunia iman. Yang keempat, karunia menyembuhkan. Dan berikutnya kita lihat karunia mengadakan mujizat. Kemudian karunia untuk bernubuat. Kemudian karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kemudian karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan terakhir karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Kalaulah Roh Kudus memberikan
9 karunia penyataan Roh Kudus ini bagaikan senjata rohani, kelengkapan kita yang tujuannya adalah supaya kita dapat, saudaraku, menerima kuasa untuk bisa bersaksi, memberitakan Injil. Sekali lagi, tujuan pencurahan Roh Kudus dan pemberian 9 karunia penyataan Roh Kudus itu supaya kita efektif dalam bersaksi. Kalau kita melihat gereja di Yerusalem dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Tadinya 120 orang, tapi meningkat tatkala udah penuh Roh Kudus sampai 3.000 jiwa. Dan dalam Kisah Rasul 2 ayat 47 sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan menurut informasi dari catatan sejarah, ketika Stefanus meninggal, maka yang percaya saat itu di Yerusalem sudah ada 100.000 orang. Sementara populasi Yerusalem saat itu 200.000 orang. Artinya setengah penduduk Yerusalem itu telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena kuasa Roh Kudus yang bekerja memampukan mereka untuk menjadi saksi. Kemudian kalau kita lihat Paulus di Efesus pasal 19, tiap hari memuridkan di ruang kuliah Tiranus dan mengutus mereka. Maka dalam 2 tahun semua Asia Kecil mendengar Injil. Ini dalam Kisah Rasul pasal 19. Kami berdoa supaya Tuhan pun memakai jemaat Tuhan yang ada di GPI, BDC, Dobo, supaya Kepulauan Aru, Maluku, mereka mendengarkan Injil melalui pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di GPI, BDC, Dobo. Dan tatkala Roh Kudus dicurahkan dan 9 karunia penyataan Roh Kudus juga diberikan kepada kita, tujuan berikutnya selain untuk bersaksi adalah supaya gereja yang sudah ada dibawa oleh Tuhan sampai kepada kesempurnaan, dan kita pada waktunya bisa berjumpa dengan Yesus Kristus. Dalam Wahyu pasal 12, di sana saudara ada gereja yang sempurna. Ke arah itulah kita pada waktunya akan menjadi. Maka ketika Petrus juga mulai penuh Roh Kudus bersama murid-murid yang lain, dia langsung mengkhotbahkan tentang bertobat, dibaptis dan penuh Roh Kudus. Dan dalam Kisah Rasul pasal 5 pun, karena gereja sedang dibawa kepada kekudusan, di sana ada dosa yang dilakukan Ananias dan Safira, itu juga terbongkar kebohongan mereka. Maka gereja Tuhan kalau sudah penuh Roh Kudus, izinkan kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup semakin kudus, semakin suci, dan kebohongan, dosa apapun tidak lagi ada di dalam diri kita. Kita akan dibawa semakin sempurna seperti Kristus Yesus. Ada satu kesaksian dari pendiri Sinode Gereja Penyebaran Injil, yaitu Om Tan, Pendeta Dr. J. Anton Wijaya. Dia pendiri dari Sinode kita, Gereja Penyebaran Injil, dan dia pendiri Siampin dan pendiri Stapin Majalengka. Om Tan di Majalengka yang lalu dia sempat sekolah Alkitab, dan pulang dari sana dia mengalami lawatan kepenuhan Roh Kudus, dan dia mulai langsung, saudaraku, selain memuridkan keluarganya, sekitar Majalengka pun langsung dilayani. Dan
membuka 8 gereja atau persekutuan di sekitar Majalengka pada saat itu. Saudara, pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Majalengka 1974 membuat pelayanan semakin meluas ke Jawa Barat, Jakarta, Banten, dan terbuka 120 persekutuan doa. Data gereja kita di Sinode GPI di kantor pusat tahun 2019 sudah ada 428 gereja lokal GPI di 26 provinsi di Indonesia. Kalau sekarang sudah bertambah lagi. Ya, termasuk GPI BDC Dobo, Kepulauan Aru Maluku ada di dalamnya. Dan kita melihat mengapa begitu rupa pekerjaan pemberitaan Injil di mana-mana terjadi. Karena itu adalah karena pencurahan Roh Kudus. Orang-orang yang menerima Roh Kudus tidak nyaman hanya untuk dirinya diselamatkan. Dia akan bergerak bersaksi. Dia akan bergerak untuk menyelamatkan dan memuridkan orang lain. Untuk itu, mungkin kita berpikir, siapa saja yang boleh menerima kepenuhan Roh Kudus? Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 dikatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia. Jadi di sini, kalau kita lihat saudaraku, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia. Dan seluruh yang mendengar ini juga, karena kita adalah manusia yang percaya kepada Tuhan, maka kita juga menerimanya. Jadi tidak dibatasi hanya pendeta, hanya rohaniwan, hanya pelayan altar atau pengurus gereja atau penatua saja. Tidak. Tapi semua termasuk jiwa baru, termasuk saudara yang mendengarkan rekaman ini, terimalah kepenuhan Roh Kudus pada saat ini. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat katanya, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Mulai dari anak-anak menerima pencurahan Roh Kudus, taruna-taruna yaitu remaja pemuda, sampai orang-orang tua, berarti 3 generasi, semua orang, semua kalangan. Doakanlah supaya dalam pelayanan kita, termasuk sekolah minggu pun kita doakan untuk penuh Roh Kudus. Remaja pemuda penuh Roh Kudus, orang-orang tua semua penuh Roh Kudus. Terimalah saat ini baptisan Roh Kudus yang membuat saudara bisa, saudaraku, akhirnya menjadi saksi yang efektif, memberitakan Injil, dan kehidupan kita akan semakin kudus seperti Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Saya mau berdoa untuk saudara. Bapa dalam Yesus Kristus, kami saat ini bersyukur karena semua anak-anakmu pada saat ini mendengarkan kebenaran firman. Dan hamba-Mu berdoa, genapilah firman ini kepada semua yang rindu penuh Roh Kudus, yang belum penuh Roh Kudus. Hamba doakan dalam nama Yesus, curahkan kepenuhan Roh Kudus sekarang juga, baik anak-anak, remaja, pemuda, dan juga sampai kepada orang tua. Turunlah kepenuhan Roh Kudus, berkata-kata dengan berbagai bahasa, baptis Roh Kudus semua yang mendengarkan siaran ini. Terima kasih kepada Tuhan, terjadilah kepenuhan Roh Kudus saat ini. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima kepenuhan Roh Kudus saat ini. Amin. Tuhan memberkati. Selamat beribadah kepada jemaat BDC Dobo Kepulauan Aru Maluku. Maju terus dalam melayani Tuhan, dan kita akan lihat kegerakan demi kegerakan terus terjadi. Tuhan memberkati. Shalom.